Halo English Learners, jumpa lagi bersama KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Nah, banyak sudah hal yang kita bahas yang terkait dengan grammar, ya, speaking dan yang lainnya. Nah, di perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang passive voice atau passive sentence. Sebagian dari kalian mungkin sudah pernah membahas ini atau mengetahui ya, bukan bahkan ya. Nah, buat teman-teman yang belum paham, simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Oke? Nah, oke guys, ya, langsung kita bahas dan kita bedah sampai tuntas apa itu passive voice. Jadi passive voice atau passive sentence adalah pola kalimat pasif. Ya, secara definisi kalimat pasif adalah kalimat di mana si subjek dikenakan aktivitas. Dan ini adalah lawan dari kalimat aktif. Ya, banyak kita sudah gunakan dalam membuat contoh-contoh di video ya. Saya makan bakso. Ya, bakso itu dimakan saya. Nah, itu kan aktif dan pasif. Ya, dalam penerjemahan kalimat pasif itu ya ada dua prefix ya atau awalan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bukan di, terinjak, ditabrak. Nah, begitu ya. Nah, itu sudah pasti dia kalimat pasif. Ya. Nah, terus bagaimana dengan bahasa Inggris? Nah, kalau dalam bahasa Inggris guys, ya kita kenali passive voice itu dari cirinya saja. Ya. Apa sih cirinya? Ini dia yang ada di dalam kotak, yaitu be yang diikuti oleh past participle atau verb 3. Oke? Nah, kalau teman-teman mau tulis pola lengkapnya, ya namanya kalimat pasti diawali dari subjek kan? Ya sudah, tinggal tambahkan saja subjek be yang verb 3. Nah, nanti umumnya ada preposisi by yang mengikuti, namanya by doer, oleh, yang artinya oleh pelaku. Siapa pelakunya? Masih bingung? Masuk saja langsung ke contohnya ya. Di sini ada 5 contoh yang sudah saya buatkan. Ya, semoga ini bisa membantu dan mempermudah teman-teman untuk memahami pola passive voice ini. Oke. Nah, di sini guys, contoh yang pertama, I am called by John. Oke. Called. Ya kan? Ingat dengan cirinya. Nah, am di sini adalah be. Called adalah bentuk irregular verb ketiga. Ya. Jadi kita pastikan saja kalau ada to be diikuti oleh ed ending, ya penandanya ya, pasti dia itu verb 3, bukan verb 2. Oke? Artinya saya dipanggil. Jadi seolah-olah to be-nya ini bermakna di atau ter. Saya dipanggil. Nah, ini yang tadi saya bilang by doer. Preposisi by yang artinya oleh. Nah, John inilah doer-nya atau pelakunya. Oke guys. Jadi saya dipanggil oleh John. Clear? Nah, ini kalau kita bahas contohnya dari pola present. Nah, di contoh yang kedua, they were trained. Mereka dilatih. Oleh siapa? Ya, nggak mesti harus diikuti by doer guys ya, tergantung kebutuhan kalimatnya. Tapi kalau kalian mau tambahkan, it's okay, fine. Ya, misalkan by good coach, misalkan gitu kan. Nah, mereka dilatih oleh pelatih yang bagus. Clear?
Ya, ini yang disebut tadi by doer. Ya, inilah si doer-nya. Do, melakukan, doer, pelaku. Oke? Nah, ini kalau kita berbicara bentuk past tense, be-nya adalah were, dan train ini adalah verb 3. Oke? Sederhana kan? Nah, kemudian kita coba buat contoh dalam bentuk future tense. Ya. Contohnya di sini we will be advised. Ya, advice menasihati. Ya. Yang main future berarti bermaknanya akan, ya. Will-nya ini penanda future dan di sini bentuk be aslinya dan di bentuk 3. Yang artinya kita akan dinasehati. Silakan teman-teman tambahkan kalimatnya sendiri untuk catatan di rumah. Ya. Karena apa misalkan gitu kan? Because we made a mistake. Nah, misalkan seperti itu, ya kan? Oke. Dan yang keempat di sini saya buatkan juga dalam pola perfect tense. Ya. Contohnya apa? You have been told. Ya, misalkan ada teman kalian sudah dikasih tahu masih nggak dengar, nah, ternyata kena akibatnya. Nah, kalian mau bilang kamu udah dikasih tahu juga masih aja melanggar, misalkan begitu ya. Nah, nanti silakan ditambahkan lagi kalimatnya di rumah. Ya, have penanda perfect, been, ya, be-nya karena dia bentuk ketiga dari be dalam menempel pada perfect, dan told. Ya, verb 3. Misalkan contohnya you have been told by your parents, ya, not to misalkan stay up, ya, but you still ignore it. Nah, misalkan gitu ya, tapi kamu masih saja melanggar. Oke? Baik. Kemudian yang contoh kelima ini dalam bentuk continuous. Jadi ada yang namanya passive continuous, guys. Ya, seperti apa? Ini dia contohnya. The computer is being repaired. Komputer itu sedang diperbaiki. Ya. Nah, kalau pola continuous ini umumnya hanya digunakan hanya pada dua tensi saja, yaitu present dan past. Oke? Nah, jadi is atau was-nya ini adalah be. Nah, ini penanda continuous-nya, ya kan? In continuous-nya ini, dan ini verb 3. Oke? Komputer itu sedang diperbaiki. Ya, boleh juga kita pakai apa? Oh, no. Ya, ini sudah seperti ini polanya. Ya. Oke? Nah, biar kalian lebih mantap lagi, silakan buatlah contoh kalian masing-masing di rumah. Oh iya, saya hampir lupa. Terus kapan kita bisa menggunakan passive voice atau apa fungsinya? Jadi begini guys, passive voice ini digunakan untuk dua hal secara umum. Yang pertama, ketika subjek tidak diketahui, bisa kita pakai pasif. Misalkan ya ada orang merampok bank, wah uang itu dicuri, ya kan? Maka kalian bisa pakai pasif. Ya, the money was stolen. Uang itu dicuri. Siapa yang mencuri? Ya kita tidak tahu. Namanya pencuri, masa dia kasih tahu identitasnya, ya kan? Itu fungsi yang pertama ketika subjek tidak dikenal. Nah, kedua adalah penekanannya pada objectivity, penekanannya pada objek. Oke? Nah, inilah contoh-contohnya. Dan satu hal lagi deh sebagai bonus, ya, bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi pasif. Ini kalau kita mau merubah aktif bisa semua, guys. Ya. Nah, ya, kalau kita mau merubah kalimat aktif menjadi pasif, caranya mudah guys. Kita switch saja antara subjek dengan objek. Kita
pada kalimat, ya, antara subjek dengan objek kita switch posisinya. Contohnya misalkan, ya, saya tulis di mana ini ya, atau saya hapus yang ini ya. Ini tadi sudah ini ya, sudah jelas. Nah, cara merubah kalimat aktif menjadi pasif, ini dia guys, ya, sederhana dan mudah. Contoh misalkan I eat, ya, banana. Saya makan pisang. I subject, eat verb, banana object. Ketika saya taruh banana di depan menjadi subjek, ya, dan posisi subjek jadi objek, maka terbentuklah pasif. Kalimatnya menjadi the banana. Oke, ingat cirinya be, ya, was atau is terserah. Dia dirubah menjadi verb 3. Eaten by me. Pisang itu dimakan oleh saya. Mudah bukan? Oke, buatlah contohnya di rumah sebanyak-banyaknya biar semakin ngelotok ya. Oke guys, saya rasa cukup di sini judul perjumpaan kita. Saya simpulkan kembali, passive voice adalah kalimat pasif di mana fungsinya adalah digunakan ketika subjek tidak dikenali dan untuk menekankan objectivity. Dan kemudian yang menjadi cirinya adalah be atau to be yang diikuti oleh past participle atau verb 3. Oke? Baik, kalau kurang jelas teman-teman bisa nanti tanya di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi lebih banyak di sana. Dan buat kalian yang ingin khusus online maupun offline bersama KBS TV, silakan hubungi admin kami di kolom deskripsi. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan subscribe, like, dan komen serta share video ini jika kalian merasa bermanfaat. Dan yang belum subscribe, kami tunggu. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.